Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan channel YouTube Ustadz Sambara. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan para rasul tidak luput dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Cobaan yang Allah berikan adalah tergolong cobaan yang sangat luar biasa sesuai dengan keimanan yang mereka miliki. Tentunya kita lihat Nabi Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan oleh Allah dari dalam sorga bersama istrinya Hawa, dipisahkan selama 40 tahun lamanya. Demikian pula kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dibakar oleh Raja Namrus dan juga Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sedikit kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala banyak menegaskan dalam Al-Qur'an tentang kisah perjalanan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dilahirkan di kota Ninawa, Irak. Kemudian wafat juga di kota Ninawa, Irak. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah ke kota Ninawa untuk menyiarkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Puluhan tahun dia menyiarkan agama tauhid, tapi hanya sedikit yang mengikut Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Banyak yang ingkar. Bahkan Nabi Yunus diusir. Wahai Yunus, engkau tidak usah menyiarkan agamamu kepada kami, karena kami sudah memiliki agama kami, yaitu agama nenek moyang kami, menyembah patung, menyembah berhala, dan tidak menuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yunus alaihissalatu wassalam merasa kesal, ada rasa marah, ada rasa iba, bahkan hatinya menangis melihat keadaan umat yang demikian, tidak mau taat kepada Nabi Yunus, kepada ajaran yang dibawa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi Yunus berkata kepada masyarakat, wahai kaumku, walaupun kamu tidak memeluk agama yang saya bawa, tapi ingat bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kamu. Mereka tidak takut dengan azab yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Bahkan mereka mengusir Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus merasa sedih, Nabi Yunus marah, merasa kesal, ada juga rasa dalam hatinya, rasa putus asa sedikit karena tidak ada umat yang mau mengikuti Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus meninggalkan mereka. Nabi Yunus kemudian naik perahu sampai di tengah perjalanan, sampai di tengah-tengah lautan, perahu itu pun mulai goyang, mau tenggelam. Akhirnya nahoda kapal mengatakan, semua yang ada dalam kapal ini, semua penumpang yang ada dalam kapal ini, karena terlalu berat bebannya, maka semua barang-barang yang kamu miliki silakan lemparkan ke laut, silakan buang ke laut, supaya kita selamat dalam perjalanan. Semua yang ada dalam kapal, barang-barang yang mereka bawa, semuanya dilemparkan ke laut. Tapi kapal itu tetap goyang, tetap oleng, mau tenggelam. Apa kata kapal? Harus ada satu orang yang keluar dari kapal ini. Harus ada satu orang penumpang yang dilemparkan ke laut, agar kita selamat, karena bebannya masih terlalu berat. Akhirnya diambil keputusan, diberikan undian. Nama siapa nanti yang keluar, maka dia yang akan dikeluarkan, dilemparkan ke laut. Ini untuk keselamatan yang lain. Setelah diberikan undian, ternyata yang keluar yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Mereka tidak yakin, mana mungkin seorang nabi bersalah.
Dia adalah orang baik, anaknya baik, tidak mungkin. Oleh sebab itu undi kembali, bikin undian kembali, tetapi yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Mereka juga tidak menerima bahwa yang Nabi Yunus yang bersalah. Sampai diundi ketiga kali, tetap yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Mereka dengan sakit hati, mereka dengan iba, tidak yakin bahwa Nabi Yunus seorang Nabi yang bersalah. Tapi kemudian apa kata Nabi Yunus? Wahai saudaraku, wahai umatku, wahai semua yang ada di kapal ini, biarlah aku mengalah. Aku yang bersalah, biarlah aku yang keluar dari kapal ini. Demi untuk keselamatan kamu semua. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dilemparkan ke laut. Tiba-tiba dengan izin Allah, dia disambut oleh ikan paus yang sangat besar. Sambut oleh ikan paus, tapi malah ditelannya, bukan dimakan oleh ikan paus. Dia ditelan oleh ikan paus, sampailah dia berada dalam perut ikan paus. Berapa lama? Selama 40 hari, 40 malam. Kegelapan yang dihadapi oleh Nabi Yunus dalam perut ikan, ada 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan laut. Yang ketiga, kegelapan dunia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam senantiasa zikrullah kepada Allah, senantiasa ingat dengan Allah. Apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya ketika sudah berada dalam perut ikan 40 tahun, dimuntahkan oleh ikan paus kembali, yaitu dimuntahkan ikan paus ke pinggir laut ataupun ke pinggir pantai. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dimuntahkan oleh ikan paus, dia tak ubahnya bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibu, lemas keadaannya. Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah yang singkat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua kita ini akan memperoleh kebaikan, memperoleh keburukan, memperoleh cobaan, memperoleh teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari diberedarkan di antara manusia. Sekarang ini kita kaya, boleh jadi besok atau lusa kita miskin. Sekarang ini kita sehat, boleh jadi besok kita akan sakit. Sekarang ini kita punya jabatan, boleh jadi besok atau lusa kita tidak punya jabatan. Sekarang ini kita rakyat jelata, boleh jadi besok kita akan menjadi hartawan, dan juga mungkin boleh menjadi yang lebih hebat lagi. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri, kemudian jangan pernah sombong, apalagi kepada sesama kita manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati, meridai kita semua. Mudah-mudahan cobaan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita diberikan kesabaran untuk menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi'tilawah wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.